Edukasi 28 Oktober 2024, kasus HIV di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan, terutama di kalangan remaja. Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Kesehatan, pada tahun 2024 ini tercatat lebih dari 7.000 kasus baru HIV pada remaja berusia 15 hingga 24 tahun, meningkat signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan ini disinyalir terjadi akibat berbagai faktor seperti rendahnya kesadaran akan risiko HIV, minimnya edukasi tentang kesehatan reproduksi, serta pola hidup berisiko yang mulai marak di kalangan remaja. Menteri Kesehatan Dr. Maria Kusuma dalam konferensi First di Jakarta menyatakan keprihatinannya terhadap situasi ini. Data ini seharusnya menjadi panggilan bagi kita semua, baik pemerintah, LSM, sekolah, maupun orang tua untuk memperkuat edukasi dan program pencegahan bagi anak muda kita. Jika dibiarkan, generasi kita yang seharusnya sehat dan produktif bisa terancam oleh penyebaran virus HIV yang tidak terkontrol. Ungkapnya. Pentingnya edukasi kesehatan reproduksi di sekolah, salah satu langkah utama yang akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan adalah memperkuat kurikulum edukasi kesehatan reproduksi di sekolah. Saat ini, pendidikan mengenai kesehatan reproduksi masih sangat minim dan seringkali dianggap tabu untuk dibicarakan di depan remaja. Akibatnya, banyak remaja yang tidak memiliki pengetahuan memadai tentang cara melindungi diri dari risiko HIV dan infeksi menular seksual lainnya. Dr. Maria mengungkapkan, kita harus mulai dari pendidikan dasar untuk memastikan bahwa remaja memiliki pemahaman yang benar tentang kesehatan reproduksi mereka. Para pakar pendidikan turut mendukung gagasan ini dengan menyarankan agar Menteri Kesehatan Reproduksi dan Pencegahan HIV atau AIDS diperkenalkan sejak tingkat SMP dengan metode yang sesuai usia. Hal ini bertujuan agar remaja dapat memahami dampak dari perilaku beresiko sejak dini dan memahami pentingnya menggunakan alat pelindung seperti kondom saat sudah aktif secara seksual. Peran orang tua dalam pencegahan HIV. Selain pendidikan di sekolah, keterlibatan orang tua juga menjadi faktor penting dalam upaya pencegahan HIV. Menurut psikologi remaja, Dr. Andri Wahyudi, komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak mengenai kesehatan seksual adalah langkah penting dalam membangun kesadaran remaja tentang resiko HIV. Namun, budaya dan norma sosial yang masih menganggap topik ini tabu seringkali menghalangi komunikasi yang sehat antara orang tua dan anak. Orang tua seringkali merasa canggung untuk membicarakan topik ini, tetapi pada kenyataannya keterbukaan komunikasi dengan anak justru dapat memberikan perlindungan yang lebih besar bagi mereka. Kata Dr. Andri, kolaborasi pemerintah dan LSM dalam kampanye pencegahan. Selain upaya dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat atau LSM juga berperan besar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HIV atau AIDS. Yayasan Peduli AIDS Indonesia misalnya melakukan kampanye rutin di sekolah dan komunitas untuk menyebarkan informasi tentang HIV dan menghilangkan stigma terhadap OTH atau orang dengan HIV atau AIDS. Laila Putri, Direktur Yayasan Peduli AIDS Indonesia menjelaskan bahwa tantangan terbesar mereka bukan hanya kurangnya pemahaman masyarakat tentang HIV, tetapi juga stigma yang kuat terhadap OTH. Banyak remaja yang takut untuk melakukan tes HIV karena mereka takut akan stigma sosial yang mungkin mereka terima, ujar Laila. Padahal, deteksi dini sangat penting untuk membantu mereka mendapatkan pengobatan lebih awal dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Pelayanan tes HIV gratis dan terapi antiretroviral di fasilitas kesehatan. Guna meningkatkan akses deteksi dini, pemerintah telah menyediakan layanan tes HIV gratis di sejumlah puskesmas dan klinik remaja di berbagai kota besar. Dr. Maria Kusuma menjelaskan bahwa fasilitas ini disediakan untuk membantu masyarakat, terutama remaja, mendapatkan diagnosis dini tanpa takut akan biaya. Dengan layanan tes HIV gratis, kami berharap lebih banyak remaja dan masyarakat umum mau untuk memeriksa status HIV mereka secara rutin. Deteksi dini adalah langkah awal untuk mendapatkan perawatan yang diperlukan, kata Dr. Maria. Setelah diagnosis HIV, OTH di Indonesia dapat mendapatkan akses terapi antiretroviral atau ARV yang berfungsi untuk menekan jumlah virus dalam tubuh agar tidak berkembang biak. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menyediakan ARV gratis bagi seluruh OTH di Indonesia. Terapi ARV ini sangat penting karena dapat membantu OTH menjalani kehidupan yang produktif dengan resiko penularan yang lebih rendah. Menghadapi stigma dan
informasi tentang HIV atau AIDS. Walaupun telah ada upaya untuk menyediakan layanan tes dan terapi gratis, tantangan terbesar dalam penanganan HIV di Indonesia terletak pada stigma dan disinformasi. Di masyarakat, banyak orang masih percaya bahwa HIV hanya dapat menjangkit kelompok-kelompok tertentu, seperti pekerja seks atau pengguna narkoba. Padahal kenyataannya virus ini bisa menular kepada siapa saja. Mitos dan stigma ini menyebabkan banyak orang merasa terasing dan takut untuk mengungkapkan status mereka. Bahkan kepada orang terdekat. Erna, seorang remaja berusia 20 tahun yang terdiagnosis HIV tahun lalu mengungkapkan bahwa stigma sosial menjadi tantangan terbesarnya dalam menerima keadaan dirinya. Saat pertama kali saya tahu, saya merasa dunia seakan runtuh, takut, malu, dan merasa diri sendiri, bahkan kepada sahabat saya untuk bercerita. Otha juga ingin hidup normal seperti orang lain, katanya. Pemerintah dan LSM sepakat bahwa kampanye untuk menghapus stigma terhadap Otha harus digalakan secara berkelanjutan. Selain itu, diperlukan upaya untuk kolaboratif dari masyarakat untuk menyebarkan informasi yang benar mengenai HIV atau AIDS dan menghapus mitos yang menyesatkan. Harapan dan langkah lanjut untuk mengatasi krisis HIV di Indonesia. Menanggapi perkembangan ini, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan alokasi dana bagi penanganan HIV, khususnya dalam bidang edukasi dan pencegahan. Menteri Kesehatan Dr. Maria Kusuma berharap bahwa kolaborasi dengan LSM, dukungan dari masyarakat, serta keterlibatan orang tua dan sekolah dapat menciptakan generasi muda yang lebih sehat, bebas dari HIV, dan berdaya untuk menghadapi berbagai tantangan kesehatan. Di akhir konferensi pers, Dr. Maria juga menyatakan, kami optimis bahwa dengan usaha bersama kita dapat mengurangi laju penularan HIV di Indonesia. Masa depan remaja kita adalah tanggung jawab bersama, dan kita harus bergerak bersama untuk memastikan mereka aman dan terlindungi dari ancaman HIV. Kasus HIV yang terus meningkat ini mengingatkan kita akan pentingnya edukasi, deteksi dini, dan kolaborasi untuk membentuk masyarakat yang bebas dan stigma pemahaman yang benar tentang HIV atau AIDS. Mungkin hanya itu saja berita yang akan saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam akal bagi kita semua.